Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mardiah, NIM 181910301085. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan dengan topik kecelakaan lalu lintas jalan tol dan program penanganan peningkatan keselamatannya. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban manusia ataupun kerugian harta benda. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, mendefinisikan jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan dan jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar sejumlah uang. Sebagai jalan bebas hambatan, jalan tol harus memperhatikan aspek keselamatan lalu lintas. Fenomena perilaku berkendara di jalan tol dan kejadian kecelakaan di jalan tol. Ada dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor jalan. Untuk faktor manusia sendiri ada tiga, yaitu yang pertama, kompetensi, konsentrasi, dan reaksi pengemudi yang berdampak terhadap ketidakmampuan dalam mengendalikan kendaraan bermotor, maupun menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Untuk yang kedua, yaitu tingginya angka pelanggaran lalu lintas. Dan yang terakhir, yaitu tidak mematuhi batas kecepatan yang ditentukan pada rambu di jalan tol. Untuk faktor jalan, ada tiga juga, yaitu yang pertama, jalan dan lingkungan dengan kondisi jalan yang rusak. Untuk yang kedua, yaitu jalan dan lingkungan dengan kondisi yang bergelombang. Dan yang terakhir, yaitu geografis kemiringan, tikungan, tanjakan, maupun turunan jalan yang membahayakan. Kecelakaan yang terjadi di jalan tol Indonesia. Pada tahun 2019, terjadi kecelakaan di tol Kertosono Mojokerto. Pada tahun 2020, terjadi kecelakaan di Pekanbaru Dumai dan tol Cipali. Dan pada tahun 2021, terjadi kecelakaan di tol Kertosono Mojokerto. Dalam upaya meningkatkan keselamatan di jalan tol, ada beberapa program yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu program kegiatan kampanye 5 aksi keselamatan di jalan tol yang dinamai Setuju atau Selamat Sampai Tujuan. Yang berisi yang pertama yaitu kita setuju bahwa keselamatan adalah nomor 1. Yang kedua, kita setuju tertib berkendara di jalan tol. Yang ketiga, kita setuju tertib berkecepatan di jalan tol. Yang keempat, kita setuju turunkan fatalitas dan kecelakaan di jalan tol. Dan yang terakhir yaitu kita setuju tertib overdimension menuju zero overload. Untuk upaya yang kedua yaitu penambahan rambu-rambu dan marka untuk manajemen kecepatan di jalan tol. Dan untuk upaya yang ketiga yaitu penggunaan hazard tepi jalan diminimalisir dan digunakan seefektif mungkin. Untuk upaya selanjutnya yaitu geometrik pagar keselamatan harus mengikuti standar internasional seperti MASH atau EN 1317. Upaya yang kelima yaitu reflektivitas truk dan upaya yang terakhir yaitu kerataan permukaan jalan harus tetap selalu dijaga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.